Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrul lillah alladzi naltaqina fi hadhil fursah bis-sihah wal afiyah. Fi hadhihi dirasah nahnu sanatahaddas an fi'lil amri. Pelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang fi'il amar. Ya Umar, ijlis 'alal kursi. Tsumma ta'allam fil fasli. Syukran ya Ustazi. Ya Amira, ijlisi 'alal kursi. Tsumma ta'allami fil fasli. Syukran ya Ustazi. Ayyuhat talamid, ijlisu 'alal kursi. Thumma ta'allamu fil fasli. Ayyatuhat tilmidat, ijlisna 'alal kursi. Tsumma ta'allamna fil fasli. Demikian tadi video ilustrasi tentang penggunaan fi'il amar telah kita saksikan bersama. Mari kita cermati lagi kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh guru tadi di dalam kelas. Kalimat yang pertama berbunyi, Ya Umar, ijlis 'alal kursi. Tsumma ta'allam fil fasli. Wahai Umar, duduklah di atas kursi, kemudian belajarlah di dalam kelas. Kalimat yang kedua, Ya Amira, ijlisi 'alal kursi. Tsumma ta'allami fil fasli. Wahai Amira, duduklah di atas kursi, kemudian belajarlah di dalam kelas. Yang ketiga, Ayyuhat talamid, ijlisu 'alal kursi. Tsumma ta'allamu fil fasli. Wahai para siswa, duduklah kalian di atas kursi, kemudian belajarlah kalian dalam kelas. Yang keempat, Ayyuhat tilmidat, ijlisna 'alal kursi. Tsumma ta'allamna fil fasli. Wahai para siswi, duduklah kalian di atas kursi, kemudian kalian belajar di dalam kelas. Bila kita perhatikan kata yang bercetak merah, kata ijlis, ijlisi, ijlisu, ijlisna, dan kata ta'allam, ta'allami, ta'allamu, dan ta'allamna itu merupakan bentuk fi'il amar. Apa buktinya? Apa cirinya? Cirinya adalah kata tersebut beri'rab jazm. Tanda jazm yang pertama adalah sukun. Di kata ijlis, sin berharakat sukun. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan fi'il amar. Kemudian bila kita perhatikan lagi kata ijlis, ijlisi, ijlisu, ijlisna, ternyata fi'il amar akan berubah sesuai dengan domirnya. Contoh yang pertama, Ya Umar. Ya Umar, wahai Umar. Ini domirnya adalah anta. Makanya pakai fi'il amarnya adalah ijlis. Yang kedua, Ya Amira, ijlisi. Ini domirnya adalah anti. Maka fi'il amarnya adalah ijlisi, dan seterusnya. Di sini perlu kita pertegas lagi bahwa fi'il amar
hanya berlaku untuk domir mukhotob atau kata ganti orang kedua, yaitu anta untuk kamu laki-laki tunggal, antuma kamu laki-laki dua, dan antum kamu laki-laki banyak. Anti kamu perempuan tunggal, antuma kamu perempuan dua orang, dan antuna kamu perempuan banyak. Jadi fi'il amar tidak berlaku untuk domir yang lain, domir huwa, huma, hum, ya, huma, huna, ana maupun nahnu, tapi hanya berlaku untuk domir mukhotob. Lalu bagaimana cara membentuk fi'il amar? Di sini ada 5 langkah yang harus kita tempuh untuk membentuk fi'il amar. Langkah yang pertama adalah cari bentuk fi'il mudhoreknya. Karena fi'il amar dibentuk dari fi'il mudhorek. Yang kedua, hilangkan huruf mudhora'ahnya. Huruf mudhora'ah adalah huruf yang ada di awal fi'il mudhorek, seperti a, naun, ya, dan ta. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah tambahkan alif hamzah wasol di depan jika huruf setelah huruf mudhora'ahnya bertanda sukun. Yang keempat, tanda baca. Beri tanda baca syakal untuk alif hamzah wasol yang tersebut disesuaikan dengan tanda baca ain fi'il pada fi'il mudhorek. Dan langkah terakhir, sukunkan atau jazmkan huruf akhirnya. Contoh pertama, kita akan membentuk fi'il amar dari fi'il madi jalasa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari bentuk fi'il mudhorek dari kata jalasa, yaitu tajlisu dengan domir anta. Langkah berikutnya adalah membuang huruf mudhora'ah. Yang dimaksud dengan huruf mudhora'ah adalah huruf ta yang berada di awal fi'il mudhorek. Jadi jlisu. Ini sangat susah untuk diucapkan karena huruf pertama setelah huruf mudhora'ah itu berharokat sukun. Langkah berikutnya yaitu dengan menambahkan hamzah wasol, karena huruf pertama setelah huruf mudhora'ah itu berharokat sukun, maka tambahkanlah hamzah wasol di depannya. Jadinya jlisu, belum berharokat. Biar kalimat tersebut menjadi mudah untuk dibaca, maka kita lakukan langkah yang keempat, yaitu dengan memberi syakal pada hamzah wasolnya dengan ketentuan jika ain fi'il berharokat dhammah, maka hamzah wasol diberi harokat dhammah. Tapi jika ain fi'ilnya berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah wasol diberi syakal kasroh. Yang dimaksud dengan ain fi'il di sini adalah kata yang terletak di tengah-tengah. Dari kata jalasa, maka ain fi'ilnya adalah lam, dan lam berharokat fathah, maka daripada itu hamzah wasol kita beri harokat kasroh menjadi ijlisu. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu memberi tanda jazm di akhir kata tersebut dengan ketentuan jika mufrad maka kita kasih tanda sukun, dan apabila tasniyah ataupun jamak kita beri tanda dengan membuang huruf nun. Karena di sini adalah bentuknya mufrad, maka kita kasih tanda sukun menjadi ijlis.
Untuk contoh yang kedua, kita coba ambil dari fi'il sulasi mazid wazan tafa'ala, yaitu ta'allama. Langkah yang pertama yaitu mengambil fi'il mudhari dari kata ta'allama. Kita tasrif ta'allama ya ta'allamu. Ya, fi'il mudhari'nya adalah ya ta'allam. Atau kalau kita ambil pakai domir anta jadinya tata'allam. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua yaitu membuang huruf mudhari'anya, yaitu huruf ta atau huruf ya yang ada di depan kata menjadi ta'allam. Nah, berhubung huruf awal setelah huruf mudhari'ah ini tidak berharokat sukun atau berharokat, maka langkah ketiga yaitu memberi hamzah dan langkah keempat memberi harokat pada hamzah tidak berlaku dalam fi'il ini. Maka kita langsung mengambil di langkah yang kelima yaitu memberi tanda jazm. Seperti biasa, kalau mufrad kita kasih sukun, kalau jamak atau tasnya kita membuang huruf nun. Jadi ya ta'allamu atau tata'allamu dibuang huruf mudhari'anya menjadi ta'allamu, kemudian jadi fi'il amarnya adalah ta'allam. Berikut ini penerapan pembentukan fi'il amar dari fi'il ta'allama atau wazan tafa'ala untuk domir-domir yang lain. Seperti yang sudah kita pelajari untuk domir anta, fi'il mudhari'nya adalah tata'allam. Karena ini bentuknya mufrad, maka setelah dibuang huruf mudhari'anya, kemudian huruf akhirnya kita sukunkan. Jadi fi'il amarnya adalah ta'allam. Kemudian domir yang kedua, antuma. Fi'il mudhari'nya adalah tata'allamani. Ini adalah fi'il tasniyah. Maka setelah dibuang huruf mudhari'anya, jazm alamat jazmnya adalah membuang huruf nun. Jadi kita bentuk fi'il amarnya menjadi ta'allama. Demikian pula dengan antum yang merupakan bentuk jamak, fi'il mudhari'nya adalah tata'allamuna. Setelah kita buang huruf mudhari'anya, kita buang huruf nunnya karena bentuknya adalah jamak. Maka fi'il amarnya menjadi tata'allamu. Kita tambahkan alif di sini sebagai pengganti nun. Kemudian anti. Anti fi'il mudhari'nya adalah tata'allamina. Kita buang huruf mudhari'anya yaitu huruf ta. Kemudian nah ini adalah mufrad ya, mufrad muannasah ya. Jadi ciri jazmnya bukan sukun tapi membuang huruf nun. Jadi fi'il amarnya menjadi ta'allami. Antuma fi'il mudhari'nya adalah tata'allamani. Setelah dibuang huruf mudhari'anya, kemudian kita buang huruf nun di akhirnya, akan menjadi ta'allama. Kemudian antunna fi'il mudhari'nya adalah tata'allamna. Setelah dibuang huruf mudhari'anya, kita tidak akan membuang huruf nun karena apabila dibuang akan tidak ada bedanya dengan anta. Maka huruf nun di wazan antunnya kita tidak akan buang, kita akan tetap pakai. Maka fi'il amarnya menjadi ta'allamna. Anta ta'allam, antuma ta'allama, antum ta'allamu, anti ta'allami, antuma ta'allama, antunna ta'allamna. Demikian tasrifannya. Demikian penjelasan tentang fi'il amar, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
Ila hunal naltaqi insyaallah fil maddatil ukhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum saya akhiri ini, silakan kalian coba untuk mengerjakan latihan-latihan berikut.